Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anifatus Sabila, Aulia Rahmatul Firdasaadah, Dafa Rahmaturiansyah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai yang pertama, latar belakang munculnya ilmu tasawuf. Yang kedua, ajaran tasawuf awal. Yang ketiga, aliran-aliran tasawuf. Yang keempat, periodisasi sejarah perkembangan tasawuf. Dan yang kelima, tokoh-tokoh dalam setiap periodisasi sejarah perkembangan tasawuf. Yang pertama, latar belakang munculnya ilmu tasawuf. Tasawuf dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad kedua Hijriah sebagai perkembang lanjutan dari kesolehan asketis atau para zahid yang mengelompok di serambi Masjid Madinah. Dalam perjalanan kehidupan, kelompok ini lebih mengkhususkan diri untuk beribadah dan pengembangan kehidupan rohaniah dengan mengabaikan kenikmatan duniawi. Lalu, menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa teori-teori mengenai sebab timbulnya pemikiran tasawuf dalam Islam antara lain yang pertama, pengaruh ajaran-ajaran Kristen tentang faham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Lalu, filsafat mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Badan jasmani merupakan penjara bagi ruh. Kesenangan ruh yang sebenarnya adalah di alam samawi. Untuk memperoleh senang di alam samawi, manusia harus membersihkan roh dengan meninggalkan hidup dari dunia materi, yaitu zuhud, untuk selanjutnya berkontemplasi. Lalu yang ketiga, filsafat emanasi Plotinus yang menyatakan bahwa wujud ini memancar dari zat Tuhan yang Maha Esa. Roh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tetapi, dengan masuknya ke alam materi, roh menjadi kotor. Dan untuk dapat kembali ke tempat asalnya, roh harus terlebih dahulu dibersihkan. Pensucian roh ialah dengan meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan sedekat mungkin. Lalu yang keempat, ajaran-ajaran Buddha dengan paham nirwananya. Untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Faham fana yang terdapat dalam sufisme hampir serupa dengan faham nirwananya. Lalu yang terakhir, ajaran agama Hindu yang mendorong manusia untuk meninggalkan hidup duniawi dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dengan Brahman. Menurut Al-Afifi, faktor-faktor lahirnya tasawuf dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, reaksi kerohanian kaum muslim terhadap sistem sosial politik dan ekonomi di kalangan umat Islam itu sendiri, yaitu ketika Islam telah tersebar ke berbagai negara, sudah tentu membawa konsekuensi tertentu. Yang ketiga, kependetaan atau robaniyah, agama Nasrani sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Pemeluknya tersebar di seluruh negara dan sikap-sikapnya mempengaruhi masyarakat agama lain, termasuk Islam. Lalu yang keempat, reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam. Keduanya tidak dapat memuaskan batin seorang muslim. Ilmu yang pertama mementingkan formalisme dan legalisme dalam menjalankan syariat Islam, sementara ilmu yang kedua mementingkan pemikiran rasional dan pemahaman agama Islam. Lalu, ajaran tasawuf awal. Tazkiyah al-nafs yang artinya penyucian diri, baik penyucian badan, ucapan, pemikiran, hati, maupun jiwa dan pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahaliyah al-nafs, tahalliyah al-nafs, dan tajalliyah al-nafs guna mencapai kedekatan atau penyatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran ini oleh para sufi disebut dengan makomat dan ahwal. Apa sih makomat dan ahwal itu? Yang pertama, makomat. Makomat adalah suatu tahap adab kepada Allah dengan bermacam usaha yang diwujudkan untuk satu tujuan pencarian dan ukuran tugas masing-masing yang berada dalam tahapnya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku riyadah menuju kepadanya. Dalam jumlah dan urutan, makomat para sufi berbeda pendapat, namun yang populer adalah makam taubah, zuhud, sabr, tawakal, dan ridha. Lalu, ahwal tidak lain adalah sesuatu anugerah spiritual pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia karena ketaatan ibadahnya yang secara terus-menerus. Jadi ahwal adalah pemberian, bukan diusahakan sebagaimana makomat. Menurut Rojab, ahwal dalam tasawuf yang populer antara lain khauf,
tawadu, ikhlas, takwa, syukur, dan mutmainah. Aliran-aliran dalam tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Menurut Amin Syukur, ada dua aliran dalam tasawuf. Yang pertama, aliran tasawuf Sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta mengaitkan ahwal, keadaan, dan makomat tingkat kerohaniannya mereka pada dua sumber tersebut. Yang kedua, aliran tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat komprom dalam pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Oleh karena itu, tasawuf yang berbau filsafat ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan tasawuf dan juga tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai filsafat. Lalu, yang kedua ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah rasio atau akal pikiran, yakni menggunakan bahan-bahan atau kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tasawuf falsafi merupakan tindak lanjut dari pemikiran mutakalimin yang membaur dengan filsafat metafisika. Pada tingkat awal, ia merupakan upaya menjembatani akidah dengan filsafat. Yang ketiga ada tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni banyak berkembang di dunia Islam, terutama di negara-negara yang dominan bermazhab Syafi'i. Tasawuf ini sering digandrungi orang karena paham atau ajaran-ajarannya tidak terlalu rumit. Tasawuf Sunni ialah aliran tasawuf yang berusaha memadukan aspek hakikat dan syariat, yang senantiasa memelihara sifat kesuhutan dan mengkonsentrasikan pendekatan diri kepada Allah dengan berusaha sungguh-sungguh berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran, Sunnah, dan sirah para sahabat. Dalam kehidupan sehari-hari, para pengamal tasawuf ini berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian, jabatan, dan menjauhi hal-hal yang mengganggu kehusuan ibadahnya. Tasawuf Syi'i atau Syiah. Di luar dua aliran tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi, ada juga yang memasukkan tasawuf aliran ketiga, yaitu tasawuf Syi'i atau Syiah. Kaum Syiah merupakan golongan yang dinisbatkan kepada pengikut Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarahnya, setelah Perang Siffin, orang-orang pendukung fanatik Ali memisahkan diri dan banyak berdiam di daratan Persia. Dan di Persia inilah kontak budaya antara Islam dan Yunani telah berjalan sebelum dinasti Islam berkuasa di sini. Lalu, yang kelima, tasawuf iluminasi. Konsep filsafat iluminasi yang dibangunnya juga merupakan sebuah kritik epistemologis terhadap kaum peripatetik yang selalu mengajukan formula-formula dalam memahami hakikat ketuhanan. Kaum peripatetik selalu menggunakan ilmu al-husuli sebagai epistemologinya. Sementara itu, bagi Suhrawardi, epistemologi kaum peripatetik tidak mampu memberikan pengetahuan yang sejati. Periodisasi tasawuf dibagi menjadi 5. Yang pertama, masa pembentukan. Pada abad ini, tasawuf tidak banyak berbeda dengan abad sebelumnya, yakni bercorak kesuhutan. Meski demikian, pada abad ini juga mulai muncul beberapa istilah, antara lain adalah kebersihan jiwa, kemurnian hati, hidup ikhlas, menolak pemberian orang, bekerja mencari makan dengan usaha sendiri, berdiam diri, melakukan safar, memperbanyak zikir dan riyadah. Lalu, yang kedua ada masa pengembangan. Pada kurun ini mulai muncul gerakan banding yang dimandegani oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Dia memagari ajaran-ajaran tasawufnya dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan ketat dan mulai meletakkan dasar-dasar thariqah, cara belajar dan mengajar tasawuf, syekh, mursyid, murid, dan murad. Lalu yang ketiga ada masa konsolidasi. Masa yang berjalan pada kurun abad 5 Masehi. Ini sebenarnya kelanjutan dari pertarungan dua mazhab pada kurun sebelumnya. Kurun ini merupakan kurun pemantapan dan pengembalian tasawuf ke landasan awalnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat ada masa falsafi. Pada masa ini, pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, muncul dua hal penting, yakni yang pertama, kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang telah bersinggungan dengan filsafat, maka muncul menjadi tasawuf falsafi.
Yang kedua, muncul orde-orde dalam tasawuf atau thariqah. Lalu, yang terakhir, ada masa pemurnian. Pada masa ini adalah masa keemasan gerakan tasawuf, baik secara teoritis maupun praktis. Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui tarekat-tarekat. Bahkan para sultan dan pangeran tidak segan-segan lagi mengeluarkan perlindungan dari kesetiaan pribadi kepada mereka. Meski demikian, lama-kelamaan timbul penyelewengan dan skandal-skandal yang berakhir pada penghancuran citra baik tasawuf itu sendiri. Lalu, tokoh-tokoh periodisasi tasawuf. Pada masa pendudukan, ada Hasan Basri dan Robiah al-Adawiyah. Yang kedua, pada masa pengembangan ada Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Halaj. Yang ketiga, pada masa konsolidasi ada Abu Hasan al-Asy'ari, al-Qushairi, al-Harawi, dan al-Ghazali. Yang keempat, pada masa falsafi ada 4 tokoh. Yang pertama, Ibnu Arabi, Suhrawardi, Ibnu Sabi'in, Ibnu Farid. Dan yang kelima, pada masa pemurnian ada 1 tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.